Hai sahabat KSCC, bersama dengan saya Christine, dan di Hari Kartini ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Kartini bagi Kartini-Kartini masa kini yang pastinya selalu menginspirasi dan juga membanggakan, terutama untuk keluarganya ya. Nah, di video kali ini pastinya saya nggak sendirian. Hari ini saya akan ditemani oleh pilot cantik, pernah menyandang predikat pilot wanita termuda di Indonesia. Nah, siapa ya? Sahabat KSCC bisa tebak nggak nih? Yuk langsung kita temuin aja. Nah, sahabat KSCC udah bisa nebak belum tadi yang aku bilang pilot wanita termuda di Indonesia? Nah, bener banget, di sebelah aku udah ada Kak Patricia Yora. Hai sahabat KSCC. Boleh perkenalan dirinya dulu nih Kak? Oh boleh. Halo, nama aku Patricia Yora Wenas. Aku seorang pilot dan juga seorang ibu. Wih, keren nih ya, pilot dan juga seorang ibu. Nah Kak, bener ya, tadi kan aku sempat kasih tahu nih ke sahabat KSCC bahwa Kak Yora ini adalah seorang pilot wanita termuda di Indonesia. Bener nggak nih Kak? Sebenarnya nggak gitu sih. Oh, Aku nggak juga gitu bingung ya? itu predikat itu aku dapet berapa tahun yang lalu tuh dari mana. Jadi sebenarnya mungkin itu tuh aku memulai karirku di usia muda. Terus orang-orang kayak memberi predikat itu aja. Karena sebenarnya memang pilot itu kan trainingnya nggak lama. Jadi ketika aku umur 19 tahun tuh aku udah lulus, udah bisa terbang. Jadi mungkin orang ngiranya, wah muda banget, pilot termuda, seperti itu. Oh, bahkan dari 19 tahun udah mengudara nih ya Kak ya? Iya, karena kan lulus SMA 17 tahun udah langsung training. Oke. Aku 19 tahun tuh masih maba-maba imut gitu. Aku juga imut sih. Oh iya, bener-bener sampai sekarang masih. Nah oke Kak, tadi juga sempat diceritain ya bahwa sekarang udah jadi seorang ibu juga nih Kak. Iya. Benar ya. Boleh diceritain nggak nih Kak, selama kehamilan, terus cerita selama proses melahirkan sampai menyusui itu gimana Kak? Senangnya mungkin, suka dukanya gitu. Iya, jadi aku tuh memang termasuk yang nunggu anak aku tuh lumayan lama ya. Jadi sekitar 2 tahun aku baru dapat karena kesibukan dan padatnya jadwal terbang gitu ya. Jadi ketika hamil pastinya seneng banget kan, karena udah ditunggu-tunggu. Terus aku tuh nggak ngalamin yang orang bilang mual, pusing, terus udah gitu ngidam. Itu tuh aku nggak alamin semua. Jadi kayak, hah enak banget hamilnya gitu, kayak fun gitu kan. Wah kalau gini sih hamil 10 kali juga oke gitu mikirnya, kayak pokoknya bener-bener fun. Terus udah gitu aku ngerasa yang berubah di diri aku tuh, aku jadi lebih seneng dandan. Bukan centil ya, cuman kayak lebih memperhatikan diri sendiri, terus malah jadi lebih pede. Nggak tahu apa bawaan dari bayinya atau gimana. Dan suka banget jalan-jalan. Jadi selama hamil itu apakah masih jadi pilot juga atau gimana nih Kak? Jadi kalau misalnya di ketentuan, kalau misalnya kita jadi penerbang itu, once kita hamil, kita memang harus stop terbang. Karena akan membahayakan janin, dan juga masa sih kita tega sama penumpang ada pilotnya hamil ya kan. Kayaknya penumpang juga kayaknya nggak safe gitu kan. Jadi aku stop dulu. Cuman ya itu, aku jadi pingin jalan-jalan terus. Jadi ngikut suami terbang kemana-mana, aku ikut terus. Oh, suaminya juga pilot berarti Kak? Iya. Keluarga pilot nih ya. Lanjut gimana Kak? Jadi aku ikut dia terbang terus. Pokoknya seneng jalan, sampai aku tuh ya keluar rumahku cuma buat jalan di tempat. Oh gitu. Saking kayak kakiku tuh nggak mau diam, pokoknya aku mau jalan terus, gimana caranya gitu. Pada saat hamil tuh bisa dibilang salah satu masa-masa yang paling indah lah gitu. Kalau buat aku, jadi aku nggak ngalamin sickness dan lain-lain tuh nggak. Pokoknya seneng aja gitu. Wah, happy gitu lah. Terus kulit lebih glowing gitu kan. Terus ada ngalamin masalah-masalah kayak rambutnya rontok atau apa gitu Kak pas hamil? Enggak, justru rambut aku yang sebelumnya rontok tuh malah lebih kuat. Terus udah gitu jadi cepet panjang. Jadi malah kayak apa ya, beda banget deh. Terus biasanya aku suka sakit-sakitan kayak pilek atau gimana, itu tuh jadi sehat banget. Malah jadi berbeda banget. Makanya aku kayak, wah kok jadi aku jadi strong, jadi happy kayak gitu. Mungkin karena kehamilannya bahagia juga ya, kayak udah ditunggu-tunggu, dapet bahagia, jadinya kayak lebih sehat aja gitu ya. Iya. Oke. Nah terus gimana Kak proses pas lagi melahirkan, ada ininya juga nggak, ada kendala kah atau gimana? Oke, sebagai seseorang yang memiliki kehamilan bahagia, aku kan positif dan lain-lain, pastinya aku pengen melahirkan secara normal. Ya kan? Jadi aku ikutin yoga, seperti itu, terus latihan nafas, senam hamil dan lain. Pokoknya aku benar-benar mengafirmasi diriku, aku akan lahiran secara normal. Dan aku sama sekali nggak ada bayangan aku akan melakukan
operasi sesar gitu loh. Jadi memang di bayangan aku pokoknya normal gitu. Soalnya pas hamil juga sehat ya, jadinya Iya. nggak kepikiran lah akan sesar gitu ya. Dan bener-bener si anak itu tuh masuk jalan lahir di waktu yang tepat. Jadi di minggu segini udah masuk jalan lahir. Udah, terus udah gitu awalnya kelilit, dia terus lepas sendiri dari tanah. Jadi aku ngerasa kayaknya wah si anak juga pengen kayaknya nih lahiran normal. Jadi bener-bener aku tuh kayak yakin 100% gue pasti bisa lahiran normal gitu loh. Tapi ada tapinya ya. tapi actualnya adalah pada saat itu aku sudah mengalami kontraksi kan di mulai, jadi aku tuh udah termasuk masuk ke 39-40 minggu tuh belum, jadi udah deg gitu kan. Tapi kok belum kontraksi sampai mau masuk minggu 40 mulailah si kontraksi itu. Aku udah hitung-hitung, udah wah kayaknya ini udah saatnya ke rumah sakit, udah telepon bidan dan lain-lain. Oh iya nih harus segera ke rumah sakit karena rumah sakitnya agak jauh dari rumahku kan. Nah pas aku kesana ternyata baru pembukaan 1. Baru pembukaan 1. Terus aku minta supaya aku dipulangkan. Karena kan dari yang aku pelajari kan butuh ketenangan dan gitu-gitu kan. Kayaknya kalau di rumah sakit gue nggak tenang gitu. Cuman sama dokter sudah tidak diizinkan. Karena takutnya terjadi apa-apa di jalan, dia tidak mau bertanggung jawab. Ya mungkin kan itu memang udah keputusan dari dokternya ya. Aku kan juga nggak paham lah seperti itu. Jadi ya udah aku nurut kan. Aku nurut di situ. Ternyata sampai malamnya itu kan aku siang sana. Sampai malamnya gak nambah-nambah tuh pembukaan. Terus aku decide kayak diri aku, pokoknya kalau misalnya sampai besok aku nggak nambah juga, pokoknya aku mau pulang. Berarti memang belum saatnya gitu kan. Terus pas besoknya nambah pembukaan 2. Jadi kayak waduh ini gimana, akhirnya nggak jadi pulang lagi. Udah kandung pembukaan 2. Terus ditunggu sampai sore baru pembukaan 3. Nah jadi aku tuh udah bener-bener. Perasaannya gimana sih Kak? Itu sakit kah atau gimana gitu Kak? Kontraksinya kalau dibilang sakit belum terlalu sakit pada saat itu. Jadi aku masih bisa nahan, makanya kenapa aku masih pengen pulang. Jadi kontraksinya tuh masih sakit tapi nanti hilang, sakit hilang. Terus aku sempat dikasih juga obat penahan kontraksi gitu loh, karena memang sempat kontraksinya tuh terlalu cepat. Takut si babynya kenapa-napa karena pembukaannya belum besar gitu. Terus akhirnya kan sempat hilang kayak gitu. Intinya tuh mentok-mentok tuh di pembukaan 3. Long story short seperti itu. Dan nggak nambah-nambah lagi. Nah pas udah nggak nambah-nambah lagi tuh posisinya aku sudah 3 hari di rumah sakit. Udah 3 hari. 3 hari di rumah sakit dan aku nggak bisa tidur. Karena kan sakit gimana sih, nahan kontraksi kan nggak bisa istirahat kan. Nah terus aku pokoknya masih kekeh banget aku pengen lahiran normal. Terus dokternya akhirnya membuat keputusan bahwa aku harus diinduksi. Karena melihat aku sudah kelelahan. Kalau misalnya terus ditungguin seperti ini, takutnya nanti pada saat aku harus nge-push aku nggak akan kuat gitu kan. Dilakukanlah induksi secara pervaginam. Tidak berhasil juga. Kayak nggak ada rasanya gitu kan. Akhirnya dokter bilang ya sudah induksi infus. Disinilah letak aku akhirnya kayak bukan menyerah ya, karena pada saat aku induksi tuh bener-bener sakit banget rasanya. Yang lewat infus itu tadi. Iya, itu bener-bener sakit. Mungkin karena aku sudah kelelahan dan aku diinduksi tuh sekitar jam 2 dini hari. Gitu, jadi bener-bener sakit banget yang aku rasain dan badanku sampai kejang. Badanku sampai kejang mungkin karena satu kedinginan, ruangannya dingin. Terus yang kedua aku udah kelelahan banget gitu kan. Jadi pada saat itu kan dideteksi juga tuh si jantungnya janin. Pada saat itu jantungnya melemah. Terus aku mulai panik ketika si bidan-bidan itu tiba-tiba datang banyak banget. Rame gitu ke ruangan aku. Terus masangin aku oksigen dan lain-lain kayak what happened? Ada apa nih? Kenapa nih gue gitu kan? Terus udah gitu mukanya tuh panik. Jadi yang ada bidan yang muda manggil bidan yang tua gitu. Terus kayak mereka ngecek-ngecek gitu kan, aku tanya kenapa gitu kan ya. Terus dia bilang iya jantung bayinya menurun. Di situ aku langsung bilang stop ini semua, udah sesar aja. Aku langsung kayak gitu, kayak aku ngerasa kayak apa ya, mungkin juga kan anak aku ketika dikasih induksi itu kan dia gimana lah di dalam, aku nggak tahu dan aku nggak mau terlalu memaksakan kehendakku. Di situlah ketika aku melihat bahwa bayiku sudah mulai terancam, jadi aku ya sudah operasi aja gitu sih. Dan di situ aku bener-bener ngerasanya kayak down banget, terus kayak ngerasa
ya kenapa harus berakhir seperti ini, mentalku nggak siap untuk operasi, dan aku nggak bawa, maksudnya kan aku persiapan operasi dan normal itu kan beda. Semua persiapan yang aku bawa dan siapkan itu adalah lahiran normal gitu kan, jadi kayak aku bener-bener nggak siap mental banget sih di situ. Kayak mulai ngerasa down dari padahal kehamilan senang-senang aja, terus kenapa melahirkan itu lah ya, jadi kayak duh kenapa selama ini kok baik-baik aja, sekarang berakhirnya kayak gini, mungkin ngerasanya kayak gitu ya. Tapi ya benar sih ya Kak ya, kan kalau misalnya udah membahayakan janin lebih baik kita ambil keputusannya sesar aja ya, daripada nanti janinnya kenapa-kenapa gitu. Nah terus gimana Kak setelah akhirnya sudah sesar selesai, terus akhirnya ketemu sama anaknya, namanya siapa Kak? Arseli. Ketemu sama Arseli, perasaannya sendiri gimana Kak? Perasaannya gimana ya, pasti senang banget lah ya pada saat itu. Cuman aku mundur sedikit pada saat operasi itu kali ya. Boleh. Itu perasaan pada saat aku operasi tuh kayaknya gue gak bakal survive deh, kayak gue akan mati. Itu capek banget kali. Jadi gini, di ruang operasi itu aku bisa ngeliat bayanganku sendiri dari atas gitu, ada pantulannya kan. Kayak aku tuh ngerasa kayak ayam yang dibelek. Ya kan di bios kan, jadi aku ngerasa kayak wah kok aku nggak berdaya banget, kakiku nggak bisa bergerak apa segala macem, beda daripada yang semua aku bayangkan gitu kan. Nah terus proses pengeluaran bayinya tuh kayak aku ngerasa kayak badan ini bukan milikku gitu loh. Itu sih yang aku rasain gitu kan. Cuman ya itu pada saat itu aku udah mau muntah rasanya, jadi mual banget, nggak tahu kan mungkin karena di perut gitu ya. Pas udah mau muntah, si dokternya tuh bilang langsung, ibu lihat bayinya kan. Arseli kan udah diangkat ke sebelah aku gitu kan. Pokoknya kalau udah nggak kuat lihat bayinya. Jadi pas aku lihat bayinya tuh langsung kayak wah, kayak lega ya, lega banget, seneng lihat dia. Terus udah gitu kata pertama yang aku ucapkan itu, dok, bayi saya gede banget. Kita lihat dok, bayi saya gede banget. Iya, pantas kamu susah keluar kalau gitu, karena gede banget kan. Karena gede, terus udah gitu aku lihat dia nangis, senang, terus aku juga nangis kayak gitu. Terus karena nggak bisa IMD kan, kalau sesar kan nggak bisa, jadi cuman diletakin di dada aku selama beberapa menit gitu aja sih. Tapi pas lagi kejadian itu suami nemenin Kak? Nemenin. Pokoknya harus nemenin dong. Dia tuh takut banget sama darah. Jadi dia sepanjang di ruang operasi tuh kan ada teman-teman aku yang kalau suaminya dampingin tuh berani ngelihat kan. Soalnya aku tuh bener-bener nggak nunduk lihat mukaku doang gitu kan. Dia tuh udah ketakutan. Tapi Arseli ketika dilahirkan sehat-sehat semuanya sehat, ya Kak ya? Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat, Nah terus gimana nih Kak, kemarin kan kayaknya aku sempat dengar cerita juga bahwa Kak Yora ini sempat postpartum depression ya Kak? Yes. Itu awal ceritanya gimana nih Kak? Kalau aku bisa ceritakan ya, dulu pada saat aku hamil, tuh kan aku baca-baca buku kehamilan lah dan lain-lain, nonton-nonton video. Aku tuh merasa kayak ibu-ibu yang mengalami baby blues dan postpartum depression ini ibu-ibu yang tidak bersyukur. Karena belum ngerasain ya. Iya kan? Gimana ceritanya udah dikasih anugerah, kok dia malah mau mati lah, beginilah, mau nyakitin bayinya. Nggak make sense gitu buat aku, kayak itu tidak akan terjadi sama aku. Sekarang juga aku mikirnya kayak gitu sih, itu kayaknya Tuhan tahu kesombonganku ya. Jadi ketika aku berucap seperti itu, nah sekarang kamu dapat gitu kan. Jadi aku merasa sebelumnya itu tuh nggak ada. Sama seperti ngidam, aku tuh bilang gue nggak ngidam, itu sih manja aja. Aku mikirnya gitu kan. Itu sih postpartum depression tuh cuman ibu-ibu yang nggak bersyukur aja misalnya gitu kan. Tapi pada saat aku mengalaminya langsung, itu rasanya ya lebih berat daripada terbang masuk ke cuaca buruk gitu. Aduh, perumpamaannya saya nggak bisa bayangin. Iya, kayak udah mengancam jiwa gitu kan kayaknya. Karena bener-bener di situ aku ngelihat bayiku aja nggak bisa happy. Anak yang bener-bener aku nantikan, yang bener-bener aku happy pada saat kehamilan, aku ajak ngomong terus dan lain-lain, itu tuh nggak bisa ketemu bondingnya sama aku, dan I don't know why. Kayak pada saat awal mengasihi gitu ya, tuh nggak ketemu tuh bondingnya. Kan emang sakit banget, dan kebetulan aku juga cobaanku lumayan banyak ya. Jadi aku tuh flat nipple di kedua PD aku. Jadi memang untuk menyusui itu susah banget.
Sampai dokternya tuh bilang, dokter laktasinya bilang sama aku, ibu harus semangat ya, banyak orang-orang yang dengan flat nipple tuh akhirnya tidak bisa menyusui anaknya karena menyerah gitu kan. Dia menyerah karena sulit, dan anaknya juga sulit untuk latch on gitu kan. Jadi dari proses menyusui pertama itu juga sulit banget, nggak bisa latch on. Terus udah gitu sekalinya bisa latch on itu puting udah potek tuh, jadi dua-duanya tuh jadi walaupun aku nggak punya puting, jadi kayak lecetnya tuh sampai berdarah, sakit perih luar biasa. Dan aku pas di rumah sakit, aku tuh pemulihannya cukup lama, sampai 4 hari di rumah sakit nggak pulang-pulang karena bener-bener nggak bisa jalan. Dan aku juga nggak tahu kenapa, nggak ada yang bisa jelasin itu. Jadi selama 4 hari itu aku mengalami mastitis, jadi udah bengkak karena kan anak aku nggak bisa minum. Dan berat badan anakku turun drastis. Pas lagi kena mastitis itu ya? Iya, untungnya dia gembul ya, kayaknya dia punya cadangan lemak banyak gitu kan. Dan sampai turun tuh 0,4 kilo pas lagi dia pulang gitu. Jadi aku benar-benar ngerasa ibu itu kayak udah gagal normal, gagal ngasih makan anak ya kan. Jadi benar-benar aku ngerasa kayak gue tuh nggak berguna banget gitu loh. Kayak nggak bisa jadi ibu yang seperti yang aku harapkan gitu loh. Jadi benar-benar ngerasa nggak berguna. Terus juga dengan perubahan tubuh aku yang benar-benar drastis, sayatan yang aku lihat kayak ini ada di badan aku kayak gini, dan aku nggak pernah expect itu akan ada di badan aku gitu kan. Jadi benar-benar ngerasa super down banget sih di situ. Tapi pada saat itu terjadi, dukungan dari keluarga gimana Kak? Kalau mamahku sih support banget ya pasti ya. Nah cuman ini juga sih yang bikin salah satunya aku jadi depresi gitu ya. Suamiku ada, tapi dia tuh sibuk. Jadi waktu ya puji Tuhan kita punya banyak teman, punya banyak saudara yang baik-baik gitu ya. Cuman mereka tuh datang tiada henti setiap hari. Jadi waktu bulan Januari itu kan bulan pandemi. Jadi selama 5 hari aku di rumah sakit itu nonstop tamu datang dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Dan aku tidak pernah istirahat. Capek banget Dan suamiku gitu. Terus menyambut tamu itu tiada henti. Teman-teman kita, saudara-saudara kita gitu kan ya. Terus dia naik turun, kan naik turun nganter ke parkiran lah apa segala macem gitu kan. Jadi aku nggak merasakan kehadiran dia di situ, di dalam kondisi aku yang down itu ya. Terus aku kurang istirahat juga, dan aku ngerasa kayak ini tuh me time gue sama anak gue. Ngapain sih gitu kan? Ngapain sih gitu? Ya maksudnya pikiran aku pada saat itu kayak gitu ya. Kalau sekarang aku flashback ya karena orang-orang itu menyayangi aku tentunya, dan menyayangi keluargaku, menyayangi anak aku juga. Cuman aku benar-benar ngerasa di situ kok gue nggak bisa istirahat ya? Kenapa ya? Dan ketika aku baru mau mulai bonding sama anak aku, rame orang. Kayak aku mau menyusui aja harus ditutup-tutup karena banyak laki-laki di situ, teman-teman dan lain-lain, kayak kan nggak mungkin diusir kan. Padahal aku sendiri belum siap untuk menerima tamu gitu loh. Oke, jadi itu juga salah satu faktornya lah ya. Iya. Walaupun rame nih kelihatannya, cuma ya nggak ngerasa ada yang mengisi gitu kali ya Kak ya. Jadinya nggak ada perasaan hangat, nggak bisa me time, dan mungkin kelelahan juga jadinya kayak lebih gitu. Lebih ke kelelahan itu sih kayaknya ya. Jadi otak udah kemana-mana. Apalagi kalau cewek capek tuh moody ya. Oh iya, banget. Nanti habis lahiran moodinya lebih luar biasa. Luar biasa. Oke, nah terus setelah akhirnya 4 hari ya Kak berarti di rumah sakit, terus setelah pulang itu gimana Kak? Setelah pulang aku masih belum bisa jalan lancar juga. Terus udah gitu masih tuh belum bisa bener-bener bonding sama bayi aku kayak gitu. Jadi ngerasa kayak apa ya, kayak ibaratnya kalau hidup tuh kayak ngambang gitu loh. Aku kayak di antara dua dunia, aku bingung sih aku ngejelasinnya kayak gimana. Karena perasaan itu aku nggak pernah ngerasain sebelumnya gitu. Kayak aku di sini tapi aku nggak di sini. Aku sayang anakku tapi aku takut deket-deket dia. Kayak aku takut apa ya, nggak bisa jadi ibu yang seperti yang aku harapkan, dan nggak bisa jadi yang terbaik untuk anak aku gitu loh. Jadi rasa ketakutan itu terus muncul. Terus ketika pada saatnya untuk ngasih ASI, aku tuh selalu nangis. Karena bener-bener susah banget. Kayak kenapa sih Tuhan susah banget? Kenapa sih? Sedangkan kalau misalnya aku lihat di ini juga sih mungkin ya, jangan terlalu referensinya tuh terlalu ke orang-orang atau gimana lihat di sosmed gitu kan. Aku kan suka lihat itu kayaknya dia masih bahagia aja kok. Gue kayak gini gitu ngerasainnya. Aku tuh sampai harus pakai alat bantu loh untuk mengasihi. Jadi benar-benar ngerasa
aduh gila ya, susah banget sih kayaknya ini punya anak gitu loh. Terus kalau ngeliat anak aku nangis itu perasaannya satu, aku ibu tidak berguna. Kedua, aku tidak bisa memberikan yang terbaik untuknya. Ketiga, lo berisik banget. Sampai gitu. Nah, aku menyadari bahwa aku tuh mulai depresi ketika aku mulai merasa yang ketiga ini. Kamu berisik banget. Aku nggak mau deket-deket kamu. Nah, pada saat itu aku mengingatlah dosaku yang waktu itu. Tidak akan aku alami seperti itu, dan ternyata aku ngalamin itu. Sampai kayak bukan aku sih nggak pernah mau ngebunuh bayiku, cuman kayak diem dong, diem Kayak gitu. Udah gemes gitu ya. Gemes itu, diem dong. Mungkin karena dia lapar, nggak bisa makan dan lain-lain kan. Jadi kayak ayo dong, diem dong. Butuh apa lagi sih? Baru juga dikasih nenen nyek, dikasih nenen dikit nyek gitu. Kayak apa lagi yang kamu mau dari aku gitu loh, kayak nggak berhenti jadi kayak monster gitu loh. Aku nganggapnya kayak gitu. Di situ aku sadar bahwa oke, berarti aku nih depresi gitu. Dan di saat itu sudah mulai masuk ke masa pandemik, di mana udah nggak ada lagi yang bisa datang ke rumah, termasuk mama aku. Tambah depresi lagi dong. Tambah down lagi, tambah depresi lagi di situ. Jadi kekurangan support, terus udah gitu merasa sendirian, dan ditambah lagi setelah aku pemulihan itu bukannya semakin baik, malah semakin buruk. Jadi aku nggak sembuh-sembuh, terus aku nggak tahu apa yang terjadi sama aku. Jadi pada saat itu aku tuh merasa aku tuh nggak bisa bernafas dengan baik, dan ada tarikan otot di perut dan punggung, apa itu pasca operasi atau gimana aku nggak tahu. Dan di perut bagian bawah aku tuh selalu sakit. Jadi aku sampai ke dokter kandungan lagi, aku tanya kenapa, nggak apa-apa, baik-baik aja. Sampai aku ke dokter saraf, sampai aku diperiksa organ dalam-dalamnya, ginjalnya, apanya. Karena aku tuh sampai demam 40 derajat, infeksi gitulah. Ternyata itu infeksi saluran kemih, mungkin karena aku nahan pipis, nggak bisa jalan kan, terus pasang kateter dan lain-lain. Jadi itu bikin aku infeksi juga. Jadi kayak, wah gila sih. Boro-boro bisa perawatan setelah lahiran, mau cantik lagi. Mikirin bagaimana, aku cuma fokus mikirin bagaimana aku bisa sehat lagi aja tuh susah gitu loh. Jadi boro-boro deh mikirin bekung, cantik ini tuh enggak. Padahal aku udah booking treatment gitu loh ya kan, setelah lahiran. Terus semua udah cancel semua. Udah nggak bisa karena memang akunya nggak memadai, bahkan untuk tengkurap aja tuh nggak bisa. Sampai 3 bulan tuh aku nggak bisa. Jadi itu benar-benar bikin aku depresi sih. Nah itu sampai ke tenaga profesional nggak sih Kak? Jadi kakak sampai harus konsultasi dengan tenaga profesional atau gimana? Pengen, tapi pandemik ya. Bingung pada saat itu tuh mesti kemana, kayak gitu tuh masih bingung ini arahnya kemana, karena aku tidak mempersiapkan diri untuk itu. Sampai akhirnya aku ngobrol sama salah satu teman aku gitu ya. Padahal kita tuh bukan teman dekat. Karena teman-teman deket aku tuh semua baik-baik saja, ibu-ibu yang baik-baik saja. Akhirnya dia ini entah kenapa nangkep sinyal dari postingan-postingan aku, kayaknya tuh dark, kayaknya tuh depresi gitu kali ya. Dia nanya sama aku, kayak, Yora apa kamu baik-baik aja gitu kan ya. Langsung to the point. Terus bilang, kenapa dia bisa nanya gini ke gue gitu kan ya. Ternyata dia mengalami postpartum depression sampai 1 tahun. Di situ dia cerita sama aku, kamu gimana setelah lahiran, kamu baik-baik aja nggak? Nah, ini dia uniknya nih, kalau misalnya kita ngasih bingkisan ke orang setelah lahiran, pasti untuk baby kan? Dia kirimin untuk aku. Jadi di situ aku kayak merasa gue dicintain gitu. Aku disayang, kayak ada orang yang memperhatikan aku. Karena biasanya kalau misalnya orang datang bukan untuk melihat aku, tapi bayiku gitu kan. Tapi si teman aku ini dia ngasih kiriman barang ke aku, ini untuk kamu, tidak ada untuk bayiku. Jadi untuk kamu, karena pemulihanmu lebih penting. Ketika kamu happy, bayimu pasti sehat. Jadi aku di situ kayak, wow, ternyata aku nggak sendirian, dan ternyata masih ada yang care sama aku gitu loh. Oke, sekarang mama video call atau suami video call, pasti dia nanya, babyku mana? Iya dong. Tapi dia nggak tanya kamu gimana. Ternyata aku tuh kurang memperhatikan diriku sendiri. Di situ aku sadar bahwa oh ternyata aku tuh kurang memperhatikan diriku sendiri dari teman aku itu. Jadi aku memang nggak sempet ke tenaga profesional, tapi dari dia ini kebetulan ke tenaga profesional. Jadi dia kasih kayak tips-tipsnya ke aku, bagaimana aku survive, bagaimana aku dapetin diriku lagi yang dulu, bagaimana aku harus mencintai diriku. Kayak kamu harus mencintai diri kamu. It's okay kalau kamu mau nangis, it's okay kalau kamu ngerasa nggak baik-baik aja. Karena kan selama ini aku mikir
cuman gue nih yang kayak gini. Ternyata tuh di luar sana dia kan udah ada komunitasnya, banyak kok yang ngalamin kayak gitu, dan itu normal. Jadi aku ngerasa, oh oke, saya normal, saya baik-baik aja gitu loh, dan kamu akan baik-baik aja kok setelah ini gitu kan. Aku ngobrol sama dia tuh ketika aku udah 4 bulan setelah lahiran. 4 bulan. Dia kan posisinya udah 1 tahun. Ya. Jadi aku kayak, wah berarti apa yang aku alamin ini nggak ada apa-apanya dibanding apa yang dia alamin gitu kan. Jadi aku ngerasa mulai bisa bersyukur. Terus udah gitu dia ngajarin aku untuk kamu juga harus bisa bersyukur sama bayi kamu. Bagaimana aku mencintai diriku dan mencintai bayiku. Terus kamu harus punya me time, kamu harus merawat diri kamu juga kayak gitu. Jadi aku kayak, oh memang aku tuh ternyata harus begini ya, harus apa ya, mencintai diriku juga gitu. Nggak semuanya tuh untuk bayiku juga kayak gitu. Jadi di situ aku dapat kekuatan sih dari support teman aku itu gitu. Oke. Jadi itu mungkin salah satu titik balik juga akhirnya bisa lepas dari depresi itu kali ya Kak ya? Yes, dan kesehatan aku juga pada saat itu mulai pulih. Jadi pada saat aku mulai pulih, percaya nggak, sampai aku usia bayiku itu 4-5 bulan, aku nggak bisa mandiin bayiku. Karena nggak kuat. Karena ngangkat bayi aku tuh aku harus kayak sambil duduk gitu. Atau kalau berdiri tuh nggak bisa lama-lama. Jadi kalau misalnya aku mandiin dia, aku takut membahayakan dia. Benar. Cuman karena temen aku itu men-encourage aku kan, kayak it's okay gitu, kamu coba dan lain-lain. Jadi aku coba, entah itu kecipang-kecipung air doang sama dia, terus aku mulai angkat dia pelan-pelan sampai akhirnya aku mendapatkan kekuatanku kembali. Jadi aku mulai percaya diri di situ, kayak aku bisa kok, nggak harus perfect kok, nggak harus 100% dihandle sama aku gitu. Dan aku kan sama sekali nggak pengen pakai suster sebelumnya. Jadi waktu itu sendirian, benar-benar sendirian. Nah gini dia nih, pada saat aku di rumah sakit dan aku sudah kecapean banget, suamiku bilang, udah deh kita hire suster, kamu nggak mampu. Dia ngeliat aku kan udah habis nangis lah, udah begini, jalan aja nggak bisa, gimana mengurus bayi gitu kan. Terus udah gitu ya udahlah kita hire suster aja sampai kamu pulih gitu kan. Di situ aku kayak, enggak, pokoknya bayiku. Jadi aku yang kayak overprotective banget sama bayiku gitu loh. Kalau ada orang yang mau datang megang aja kayak jangan. Aku sampai kayak bener-bener overprotective kayak anak ayam yang kayak abis ngelahirin terus bertelur gitu kan, ada yang mau deketin telurnya kayak dipatok-patokin gitu. Aku tuh sampai kayak gitu gitu. Jadi pada saat dengan adanya kehadiran suster aja aku merasa insecure. Nah di situ juga teman aku kebetulan dia pakai suster juga. Kamu harus bisa menyatu, ngeblend sama suster itu. Jadi jangan kamu anggap saingan seperti itu loh. Jadi kayak itu mensupport kamu gitu loh. Nah di situ pandangan aku mulai berubah. Jadi ya udah setengah setengah aku yang kerjain. Jadi pelan-pelan semua sampai aku bisa menghandle itu sendiri gitu. Jadi memang prosesnya itu cukup panjang dan nggak mudah sih. Total berapa lama tuh Kak sampai akhirnya udah bisa menerima 100% gitu? 6 bulan. 6 bulan ya? Iya, 6 bulan tuh kayak aku mulai kayak fun, terus ngelihat dia tuh udah bisa ketawa, nggak ada rasa kayak berisik banget sih, ada gitu tuh. Nggak, kecuali sekarang ya, karena udah 1 tahun kayak jangan pegang itu udah beda lah. Tapi kalau waktu itu tuh bener-bener kayak udah ngerasanya happy banget ya pegang dia, terus kayak kalau aku ngeliat stretch mark, aku ngeliat bekas sayatan operasi, kok oke, aku bangga gitu. Artinya aku sudah jadi seorang ibu. Compare dengan aku 3 tahun yang lalu yang bener-bener pengen punya anak. Kalau aku suruh milih, aku mendingan punya semua luka ini dibanding aku nggak punya anak kan gitu kan. Jadi bener-bener semuanya tuh di pola pikir aku aja gitu. Oke, jadi pokoknya total 6 bulan sampai akhirnya udah ngerasa seneng-seneng aja, mau anaknya nangis gitu ya, kayak mau berisik tapi tetap aku bisa dulu ya ini. Ya. Melet. Nah terus aku mau nanya juga nih Kak, selama kehamilan kemudian selama menyusui berarti ya Kak ya, nah itu Kakak didukung juga nggak pakai suplemen atau pakai vitamin gitu? Kalau pas kehamilan iya aku diresepin juga tuh sama dokter suplemennya untuk, kan kalau misalnya bayi itu kan butuh untuk pertumbuhan otak ya kan, jadi pastinya aku dikasih kalsium dan juga DHA gitu. Dikasih kalsium dan juga DHA. Kalau boleh tahu nih Kak, itu pakai produk apa sih Kak? Aku pakai, dikasihnya tuh Osfit Platinum. Platinum ya, oke. Nah itu salah satu produk unggulan juga dari Kalbe yang memang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien dari ibu hamil dan juga ibu menyusui. Oh gitu. iya, pantes anak aku sehat ya.
Nah terus Kak, kalau pas lagi menyusui nih, Kakak pakai suplemen juga atau enggak Kak? Iya, jadi habis melahirkan aku juga direkomendasikan untuk mengkonsumsi suplemen ASI juga untuk meningkatkan produksinya sama dokter gitu. Cuman memang aku mengkonsumsinya itu nggak lama karena kan emang ASIku sudah cukup banyak dan aku sempat mengalami bengkak juga kan. Mungkin karena salah satunya mengkonsumsi suplemen itu, jadi di stop gitu. Kalau ASI boosternya apa nih Kak? Lactamor nggak Kak? Iya dong, Lactamor, iya. Oke, mantap. Berarti salah satunya karena itu juga ya, berarti ASInya jadi meningkat juga nih produksinya. Nah oke Kak Yora, udah cerita panjang lebar, terima kasih banyak udah mau berbagi nih sama kita. Walaupun mengingat-ingat cerita sedih mungkin ya. Justru aku seneng banget loh sharing kayak gini. Jadi kalau misalnya terutama kalau ini ditonton sama ibu-ibu yang sedang hamil, mempersiapkan persalinan dan lain-lain, it's okay apapun itu, mau itu kelahiran secara normal, mau itu sesar, kita tuh tetap jadi ibu yang seutuhnya gitu loh. Dan jangan takut juga ya karena ceritaku, karena teman-temanku yang lain pun mengalami operasi tuh nggak sampai kayak seakunya gitu. Kalau aku ambil pelajarannya itu karena satu, aku nggak siap secara mental, yang kedua aku kayak aku tuh belum berserah sama Tuhan aja sih, kayak aku masih mikir rencanaku lebih baik daripada rencana Tuhan gitu. Nah itu juga yang bikin aku pulih dari depresi. Aku menyadari bahwa ya udah, rencana Tuhan itu lebih baik daripada rencanaku. Whatever it is, Tuhan pasti kasih yang terbaik gitu. Karena sebenarnya aku tuh punya bahasa kedokterannya apa ya kalau ambeien itu? Ambeien? Enggak, ada bahasa hemoroid. Aku juga ada hemoroid dan dokter tuh sebenarnya udah menyarankan aku untuk operasi. Takutnya pecah pembuluh darahnya gitu kan. Cuman aku karena kekeh banget kan. Jadi kalau aku flashback ke belakang, ya memang mungkin Tuhan mengizinkan ini terjadi untuk keselamatanku dan untuk keselamatan bayiku juga gitu. Betul. Pokoknya intinya apapun yang terjadi di hidup kita tuh Tuhan pasti punya rencana lah ya. Intinya untuk kebaikan diri kita sendiri. Jadi terima benar. Ikhlas gitu. Harus ikhlas, harus bersyukur, harus pokoknya mindsetnya harus positif ya supaya nggak terjadi bisa sampai depresi itu lagi ya Kak ya. Nah Kak, mungkin terakhir boleh juga nih Kak dikasih pesan-pesannya untuk sahabat KSCC yang mungkin sekarang lagi menunggu masa persalinannya supaya tetap kuat, tetap tegar, tetap semangat nih Kak. Tetap tegar itu ya. Pesan-pesan aku sih mungkin yang pertama, tadi bener banget tuh, kita konsumsi suplemen itu untuk kesehatan kita sendiri dan juga untuk kesehatan bayi, karena we never know apa yang terjadi di depannya gitu kan. Jadi kita benar-benar harus staminanya itu fit. Terus yang jelas ya pasti jaga kesehatan, apa yang nggak boleh dimakan, nggak boleh dilakukan, jangan dulu, sabar-sabar dulu gitu. Nah terus pada saat nanti persalinan, pokoknya seperti tadi aku bilang itu sih, kayak kita berserah aja, mau itu lahiran secara normal, mau itu lahiran melalui operasi sesar. It's okay gitu mengalami, kalau misalnya yang nonton ini sedang mengalami postpartum depression, it's okay to be depresi tuh, it's okay. Kita akan melalui itu, mau itu 6 bulan, mau itu 1 tahun, kita akan baik-baik aja ke depannya dengan kita surrender dan kita merasa bahwa oh iya, aku oke nih merasa kayak gini. Maksudnya normal-normal aja, itu akan lebih cepat pemulihannya dibanding kita lawan terus itu si depresi itu gitu. Sekali lagi makasih banyak Kak Yora udah mau cerita-cerita. Nanti kapan-kapan aku main-main lagi ya. Boleh. Cerita lagi ya. Nah, sahabat KSCC, sekian video dari kami. Semoga sharing yang tadi sudah disampaikan Kak Yora bisa menginspirasi sahabat KSCC semua, terutama untuk para moms yang mungkin sedang berjuang menuju persalinan. Ingat bahwa kalian tidak sendirian dan semuanya bisa dilewati dengan baik. Nah, akhir kata saya Christine bersama dengan Kak Yora, kami pamit undur diri. Sampai jumpa.